tidak mengizinkan anak memecahkan masalah. Jadi ibu ini tidak pernah memberi kesempatan. Jadi ibu ini merasa ibunya yang paling benar kan gitu. Jadi dia otoriter. Kemudian memberikan hukuman daripada disiplin. Jadi anak merasa bersalah, bukan belajar menentukan pilihan. Nah, kalau kita berperilaku seperti ini di dalam mendidik putra putri kita, nanti resikonya anak itu akan agresif, kasar ya. Dia bekerja ya, ayah ibunya bekerja, sibuk sampai rumah itu sudah capek begitu, sehingga anak-anaknya itu dibiarkan saja ya. Ini adalah tipe yang pengabaian. Dampaknya apa? Kalau kita mendidik dengan macam seperti ini, nanti anak itu percaya dirinya rendah, otomatis kalau diabaikan, sering diabaikan, akademiknya juga itu adalah permisif ya, permisif, cenderung lunak ya, toleran meski sudah menetapkan aturan, bertindak jika ada masalah serius, memaklumi kesalahan anak, mudah luluh ya, toleran. Anaknya ngambil uang di dompet ibunya, nah dompetnya ibu tadi itu isinya sekian kok tinggal sekian, kamu yang ngambil ya? Iya mak, tadi tak pakai untuk jajan. Berapa? Cuma 1.000. Oh ya wis ra apa 1.000 kan gitu. Harusnya kan nggak begitu ya. Lain kali kalau pengen itu harus minta izin supaya nanti tidak dianggap sebagai pencuri ya begitu. Karena mengambil tanpa izin kan sama dengan mencuri ya. Walaupun itu hanya 1.000 atau Rp1 gitu. Jadi ini seperti toleran ya. Kemudian memaklumi. Jadi kalau ada anak misalnya kamu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cynthia, orang tua dari Nalayan Sulaiman atau kelompok anak saya beberapa waktu yang lalu itu kan lagi kumat tampilnya itu ya, bagaimana caranya untuk mengantisipasi apa ya, cara jadi kadang itu dia tantrum, orang tua juga itu tantrum kan nanti gitu. Pengennya itu ya astagfirullah, sabar, tapi biasanya begitu refleks pertama kali itu gitu ya, itu bagaimana caranya agar kita tetap menjaga kewarasan sebagai seorang ibu menghadapi anak yang tantrum di usia yang sekarang atau yang Terima kasih Mama Cynthia. Ini sepertinya mewakili pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak para Bapak Ibu ya. Itu Bu. Nah ini Bu Yuli karena sudah berpengalaman gitu. Nah monggo Bu Yuli bisa menjawab. Terima kasih pertanyaannya luar biasa ya. Bu Cynthia ya. Iya Bu Cynthia. Jadi Bu Cynthia, kalau ibu-ibu ini semua kan masih ibu milenial ya Bu ya. Generasinya generasi milenial. Kalau seperti Bu Yuli kan generasi X. Generasi X itu yang penuh dengan prosedur ya. Tapi kalau generasi milenial itu kan das ya, pokoknya cekat-cekat gercep gitu, bagus juga gitu. Pertanyaan sangat bagus ya. Jadi memang seorang ibu itu di dalam meraih kesuksesan dalam mendidik putra putrinya juga pasti ada ujian ya. Makanya di dalam Quran itu disebutkan anak-anak itu adalah kalau kita bisa mendidik dengan baik menjadi qurrata a'yun, sesuatu yang menyejukkan, tapi juga anak-anak itu bisa menjadi musuh kita gitu. Nah supaya kita bisa mensiasati anak-anak kita, yang pertama kita lakukan tadi benar, astagfirullah itu benar ya, karena kalau ada apa-apa pasti kita nyebut Gusti Allah, astagfirullahaladzim. Nah itu ada beberapa strategi ya. Jadi strategi kita, anak-anak kita nanti mungkin untuk yang gampangnya itu ibu kan sering baca buku gitu, buku cerita-cerita itu nanti bisa, anak itu bisa apa ya, hatinya itu bisa luluh ketika nanti ibu bercerita, ya nak kita tidur, sebelum kita tidur yuk ibu mau cerita.
Nah, itu bisa menceritakan tokoh-tokoh atau kisah Nabi yang sifatnya bagus ya. Oh, misalnya kita kan semuanya tahu ya bahwasanya visi kita di dalam mendidik anak kita itu kan kalau di SD Muhammadiyah Karangbaru kan jelas ya terwujudnya generasi Islami, Islam ya, berilmu, berwawasan lingkungan dengan meneladani Rasulullah. Berarti itu pun di dalam keluarga juga kita harus menerapkan cinta Rasulullah. Kita tahu bahwasanya Rasulullah itu kan mempunyai sifat ya. Sifat Rasulullah itu yang wajib bagi Rasul itu kan ada sidik, ya, jujur, tabligh, amanah, fatonah. Nah itu nanti bisa diceritakan kepada anak-anak kita bagaimana kalau kita itu menjadi orang yang jujur. Nah, ini ada sifat Rasulullah jujur. Kalau orang jujur itu nanti dekat dengan surga. Tapi kalau nggak jujur itu dekat dengan neraka. Kamu pilih jujur atau pilih neraka atau surga, nak? Pasti anak-anak, aku pilih surga, mah. Gitu. Nah, kalau pengen masuk surga, sifatnya harus yang baik, tidak boleh marah-marah, tidak boleh emosional. Kalau dengan temannya yang baik, penjelasan cerita tentang kehebatan surga itu seperti apa kan ibu-ibu sekarang itu kan canggih ya, ada telepon pintar, nanti tinggal klik, oh saya mau cerita tentang apa ya. Nah, ibu kan bisa nanti menggunakan media ini dicari kisah-kisah yang menarik yang nanti anak-anak itu akan tersentuh ketika orang tuanya bercerita. Jadi apalagi anak-anak kecil kan seneng ya mendengar cerita, itu pasti seneng, tapi tergantung nanti variasi ibu di dalam menyampaikan cerita itu harus penuh dengan penghayalan juga. Insya Allah kalau kita itu menyampaikannya dengan hati ya, insya Allah nanti anak-anak kita itu juga akan menerima dengan hati yang enak. Tapi dengan catatan kita tidak boleh emosi ya, karena penyakit ibu-ibu muda, karena saya juga pernah muda, itu gampang kita itu terpancing emosi ya. Kalau misalnya anak kita nakali anak orang lain, kita sudah emosi. Jadi maunya kita anak kita tuh 100% baik gitu ya. Nah, untuk itu kita menyampaikannya dengan hati, insya Allah nanti anak-anak kita pun juga nanti akan menerima dengan hati yang enak, bahagia, sehingga anak tidak takut lagi. Gitu kayak Bu Cynthia. Ini salah satu contoh mau